Halo teman-teman, kembali lagi di channel Teacher Moy. Pada video kali ini saya akan membahas soal-soal simulasi mini online tryout atau Simon TO yang pertama SKB Kesehatan Umum. Nah, buat teman-teman yang sudah mengikuti TO-nya, saya harap tonton videonya sampai habis. Karena apa? Karena hasil TO telah kita umumkan pada video masing-masing formasi. Selain itu, teman-teman dapat belajar dari penjelasan maupun pembahasan soalnya. Selamat belajar, semoga sukses. Upaya monitoring dan deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular di masyarakat dilakukan melalui pelaksanaan A. Posyandu, B. Promosi kesehatan, C. Posbindu PTM, D. Imunisasi, E. UKJBM. Nah, dari soal ini bisa kita lihat teman-teman, ini adalah untuk deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah C. Posbindu PTM. Hari Demam Berdarah Nasional diperingati setiap tanggal A. 22 April, B. 21 April, C. 25 April, D. 10 Oktober, E. 12 November. Jawabannya adalah A. 22 April. Untuk materi terkait hari-hari penting kesehatan, ada pada video sebelumnya dengan link yang muncul di sudut kanan atas layar ini. Teman-teman dapat mempelajari hari-hari penting terkait kesehatan lainnya pada video tersebut. Soal selanjutnya, SJSN merupakan singkatan dari A. Sistem Jaminan Sehat Negara, B. Surat Jaminan Sehat Nasional, C. Sistem Jaminan Sosial Nasional, D. Surat Jaminan Sehat Negara, E. Sistem Jasmani Sehat Nasional. Jawabannya adalah C. Sistem Jaminan Sosial Nasional. Soal berikutnya, dasar hukum Sistem Jaminan Sosial Nasional A. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, B. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, C. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, D. Undang-Undang Nomor 75 Tahun 2014, E. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014. Jawabannya adalah A. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 adalah tentang BPJS, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 adalah tentang kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 adalah tentang tenaga kesehatan. Soal berikutnya, salah satu program cerdik adalah langkah preventif yang dibuat agar masyarakat yang masih sehat dan bugar dapat terhindar dari berbagai penyakit tidak menular, yaitu A. Periksa kesehatan secara rutin, B. Rajin olahraga atau aktivitas fisik, C. Atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur, D. Cuci tangan pakai sabun, E. Hindari rokok, alkohol, dan zat karisogenik lainnya. Jawabannya adalah B. Rajin olahraga atau aktivitas fisik. Agar kita terhindar dari PTM atau penyakit tidak menular seperti diabetes, ginjal, hipertensi, kemudian kolesterol, maka sebaiknya kita harus melakukan cerdik. Apa itu cerdik? Yang pertama, C. Cek kesehatan secara rutin, E. Enyahkan asap rokok, R. Rajin aktivitas fisik, D. Diet seimbang, I. Istirahat cukup, K. Kelola stres. Nah, teman-teman bisa belajar kembali tentang program cerdik dan program patuh. Karena berdasarkan hasil TO pertama kemarin, masih banyak yang salah perihal tentang program cerdik ini. Soal berikutnya, pada tahun 2030 mengakhiri segala bentuk malnutrisi termasuk mencapai target 2025 yaitu penurunan stunting dan wasting pada balita merupakan salah satu target SDGs yang ke A4, B6, C2, D5, E1. Jawabannya adalah C2. Kita bahas sedikit mengenai SDGs untuk mengingat kembali materi SDGs. Di sini terdapat 4 indikator yang berhubungan dengan sektor kesehatan. Yang pertama adalah indikator kedua, yaitu nol kelaparan. Tujuannya adalah mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, dan meningkatkan gizi, serta mendorong pertanian yang berkelanjutan. Ini ada 8 target, dan indikator ini berkaitan dengan gizi masyarakat. Ketiga, kesehatan yang baik
Tujuannya adalah menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesetaraan bagi semua orang di segala usia. Terdapat 13 target, maka ini berkaitan dengan sistem kesehatan nasional. Indikator 5, kesetaraan gender. Tujuannya adalah untuk menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh wanita dan perempuan. Terdapat 9 target, ini berkaitan dengan akses cash pro dan KB. Indikator 6, yaitu tentang air bersih dan sanitasi. Tujuannya adalah untuk menjamin ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang. Terdapat 8 target, ini berkaitan dengan sanitasi dan air bersih. Yang ditanyakan soal adalah pada tahun 2030 mengakhiri segala bentuk malnutrisi termasuk mencapai target internasional 2025 untuk penurunan stunting dan wasting pada balita. Nah, ini berkaitan dengan indikator yang kedua, yaitu 0 kelaparan. Soal selanjutnya, berikut 5 momen kebersihan tangan kecuali A. Sebelum menyentuh pasien, B. Sebelum melakukan prosedur kebersihan atau aseptik, C. Setelah berisiko terpajan atau terpapar cairan tubuh, D. Setelah bertemu keluarga pasien, E. Setelah bersentuhan dengan lingkungan pasien. Jawabannya adalah D. Setelah bertemu keluarga pasien. Untuk 5 momen kebersihan tangan, agar mudah diingat, teman-teman dapat menggunakan jembatan keledai, yaitu ingat 2 sebelum dan 3 sesudah. Yang pertama, sebelum bersentuhan dengan pasien, 2 sebelum melakukan tindakan, 3 sesudah bersentuhan dengan cairan tubuh pasien, 4 sesudah bersentuhan dengan pasien, 5 sesudah bersentuhan dengan lingkungan pasien. Di soal yang ditanyakan adalah kecuali, maka jawabannya adalah D, setelah bertemu keluarga pasien. Oke, itulah pembahasan soal TO yang pertama, SKB Kesehatan Umum. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke semua media sosial yang kamu punya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.